Selamat hari Minggu anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Senang bisa menjumpai anak-anak yang ada di rumah, bahwa hari ini kita akan melakukan ibadah hari Minggu bersama. Ibu Pendeta berharap anak-anak bersama dengan semua keluarga dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Di masa-masa pandemi yang belum berakhir sampai sekarang ini, kita bersyukur bahwa selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kita bisa melakukan ibadah di rumah. Kami dari Jemaat Tamalan Rea mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang memberikan kesempatan kepada guru-guru sekolah minggu dari Jemaat Tamalan Rea Klasis Makassar Timur untuk memimpin anak-anak mengikuti ibadah pada hari ini. Anak-anak boleh ambil posisi duduk yang manis dan kita akan melakukan ibadah bersama. Ibu Guru Lia. Halo Ibu Guru Ope. Halo Kakak Gloria. Halo anak-anak semua. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, saat ini kita akan bersekolah minggu sama-sama. Semuanya senang? Ibu Guru Lia senang? Senang Ibu Guru Ope. Nah, kalau senang, Ibu Guru mau lihat semua angkat tangannya dulu. Kita mau tepuk tangan sama-sama, menandakan bahwa kita senang, kita siap untuk memuji Tuhan. Oke, cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Minggu kedua Advent memiliki arti kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan yang mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan kita diwajibkan untuk menyiapkan hati dan cinta kita menyambut kedatangan Kristus. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Anak-anak masih tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu Jongkok dan Bisikan Kau Cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia.
kau cinta Yesus, tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus, lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya, kalau bulan Desember itu identik dengan apa? Kalau menurut Ibu Guru Ope? Bulan Desember, Natal. Iya, kalau Natal berarti ada pohon Natal. Iya, ada pohon Natal di rumah, ada hadiah Natal. Iya, kalau sudah masuk bulan Desember, kita semua senang. Dan bulan Desember mengingatkan kita untuk bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia mau datang ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kita semua. Anak-anak, kita akan membaca Mazmur bersama-sama yang terambil dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-11. Ibu Guru akan membacakan duluan dan anak-anak mengikutinya. Mazmur 97 ayat yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang benar, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Ibu Pendeta. Namun sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Satu Jari Kananku, Satu Jari Kiriku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, bersama dua jari ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, bersama empat jari ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, bersama enam jari ku buatlah rumah. Empat jari kananku, empat jari kiriku, bersama delapan jari ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, bersama 10 jari ku lipat dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan boleh menolong kami, bahkan Tuhan boleh memberkati kami untuk bersekolah minggu saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tetap menolong kami untuk boleh mendengarkan dengan baik dan juga memberkati Ibu Pendeta yang akan bercerita. Kiranya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ada seorang bapak bernama Sakaria. Pekerjaan Sakaria ialah imam. Dia adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Istrinya bernama Elisabeth. Sayang sekali Bapak Sakaria dan Ibu Elisabeth tidak mempunyai anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Satu kali Bapak Sakaria mendapat giliran untuk membakar ukupan di bait Allah. Sementara Bapak Sakaria melaksanakan tugasnya membakar ukupan dalam bait Allah, jemaat beribadah di luar. Sementara itu, Bapak Sakaria ketika membakar ukupan
ada malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Istrimu Elisabet akan melahirkan, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan bertambah besar, dan dia tidak akan minum anggur dan minuman keras lainnya. Si anak ini akan membuat orang melakukan pertobatan untuk datang lebih dekat kepada Allah." Sakaria heran bahwa Elisabet istrinya akan mengandung di masa tua. Lalu Sakaria mengatakan kepada malaikat Tuhan, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku ini sudah tua, lagi pula istriku sudah lanjut usia. Bagaimana dia bisa melahirkan di masa tuanya?" Lalu malaikat itu mengatakan, "Aku adalah malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, bahwa sesungguhnya istrimu akan melahirkan. Karena engkau tidak percaya akan berita yang aku sampaikan, maka engkau Sakaria akan bisu sampai pada anak itu lahir." Sementara itu anak-anak di luar bait suci, orang lama menunggu Sakaria dan mereka heran mengapa Sakaria begitu lama berada dalam bait suci. Dan ketika Sakaria keluar, Sakaria tidak bisa berbicara apa-apa, seperti yang telah dikatakan oleh malaikat bahwa engkau akan bisu. Dia memberikan isyarat kepada umat Allah saat itu. Dan tahulah umat Allah bahwa Sakaria di dalam bait suci tadi telah melihat sebuah penglihatan. Lalu Sakaria pulang kembali ke rumahnya. Beberapa lama kemudian istrinya Elisabet mengandung, dan genaplah apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu kepadanya. Demikian firman Tuhan anak-anak. Cerita kita terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Judulnya adalah Malaikat Gabriel bertemu dengan Sakaria. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 24 dan 25. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Ini suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi "Berlimpah Sukacita". Anak-anak, bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Karena Allah, kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari
Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Itulah nats persembahan kita hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-9. Anak-anak, ayo siapkan persembahannya dengan rapi. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan 2 kali. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Anak-anak, mari lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk cerita firman-Mu yang boleh kami dengar. Ajar kami untuk menjadi pribadi seperti Zakaria dan Elisabet yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa mengucap terima kasih bahwa dalam ibadah ini ada kesempatan bagi kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan kami sahabat-sahabat kecil-Mu dipakai dalam pelayanan-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar kami pada saat ini. Tetap Engkau memberkati guru-guru kami semakin setia dan berbuah lebat dalam mengajarkan tentang kebenaran Tuhan bagi kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa, sertai kami sebagai anak-anak-Mu. Kami menjadi anak yang taat pada setiap firman-Mu, menyayangi kedua orang tua kami, mengasihi kakak dan adik kami. Ajar kami tetap setia belajar di rumah dan juga bermain di rumah. Berkati orang tua kami, tetap sabar melakukan pekerjaan dan sabar mendidik kami untuk selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, mengucap syukur bahwa kami sudah masuk minggu Advent yang kedua. Kami memang belum beribadah di rumah-Mu yang kudus ataupun di tempat-tempat kebaktian. Ajar kami untuk tetap sabar melakukan ibadah di rumah masing-masing. Bapa di sorga, Engkau senantiasa mengetahui teman-teman kami yang sakit. Tuhan, sembuhkan teman-teman kami yang sakit. Kami juga berharap semoga virus COVID-19 yang masih ada sampai sekarang ini pada satu saat nanti bisa hilang dan kami bisa bebas bermain dan belajar di luar rumah. Tuhan Yesus, ini doa kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Sebagai lagu penutup ibadah kita hari ini, kita menyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, dadah.